Cara mencari CLI atas dan CLI bawah. Baiklah, untuk sheet 1 kita mencari nilai CLI. Langkah awalnya kita menyalin data yang sudah disediakan. Kemudian kita harus mencari nilai F. Caranya itu sama dengan buka kurung nilai INF per INOF, terus tutup kurung dikali 100. Dapat nilai F. Untuk ke bawah kita tarik aja nilai F. Langkah selanjutnya kita ke menu data, terus ke data analisis, pilih yang deskriptif statistik. Oke. Kemudian kalau ke input rank kita salin nilai dari F. Kemudian untuk output rank kita pilih di mana yang kita mau letak. Kemudian checklist yang summary sama confidence. Kemudian oke. Kita dapat nilai mean, standar error, median, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita mencari CLI atas, yaitu dengan nilai mean dikurang sama dengan nilai mean dikurang nilai confidence. Kemudian kalau CLI bawah sama dengan nilai mean ditambah confidence. Selesai untuk nilai CLI. Model kompartemen 1 intravaskular. Sekarang untuk nilai kompartemen 1 yang intravaskular. Kita mengalin data dulu yang sudah disediakan, kemudian dipindahkan. Selanjutnya kita mencari nilai len kadar. Caranya sama dengan len dari kadar obat, kemudian enter, terus dapat nilai len kadar. Kemudian buat grafik waktu dan len kadar. Blok yang waktu. Ke menu insert, quick one, dapat nilai kemudian kita pindahkan nilai Y sama dengan min 0,1259 X ditambah 496
0,73. Y sama dengan min BX ditambah A. Kemudian kita cari nilai intercept. Nilai intercept ini dari nilai A persamaan linear, yaitu 4, 9, 4, 7, 3. Selanjutnya kita cari nilai channel, itu untuk diubah jadi antilen. Caranya sama dengan eksponen dari nilai A. Dapat nilai channel. Selanjutnya slope. Slope ini diambil dari nilai min B, min 0,1259. Selanjutnya untuk menghitung nilai dari K, kemudian nilai VD, CL, AUC, kemudian dan T setengah. Kita mencari nilai K dulu. Nilai K ini kita ambil dari nilai slope, tetapi tidak diminkan, jadi 0,1259. Kemudian VD. VD ini rumusnya dosis per channel. Dosis yang kita ini dari soal itu 500 per dari nilai channel. Sama dengan 500 per channel. Dapat nilai VD. Sebelumnya kita inikan dulu, lupa. Kita ubah dosisnya dulu. Dosisnya kan dari soal itu 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian dijadikan ke 50 mg. 50 mg. Kemudian 50 mg ini dijadikan ke mcg, mikrogram, dengan cara 50 dikali 1000 dapat 5000 mcg. Baru kita ini cari nilai VD. Nilai VD rumusnya dosis per channel. Dosisnya itu 5000 per channelnya. Selanjutnya ke nilai CL, clearance. Caranya itu rumusnya sama dengan nilai K dikali dengan nilai VD. Selanjutnya nilai dari AUC, rumusnya itu channel per K. Ini sama dengan channelnya per K. Saya letak kursor. Ulangi lagi, untuk nilai AUC-nya itu kan channel per K sama dengan channel per K, nilai K. Terdapat 1118. Kemudian nilai T setengah. Rumusnya itu sama dengan 0,6693 per nilai K. 4 T.
Kemudian jika ditanya kadar obat dalam darah dalam waktu sekian, misalnya kadar obat darah dalam waktu 13 jam. Darah 13 jam. Rumusnya itu adalah, rumus untuk mencari kadarnya C0 dikali eksponen terus buka kurung swab dikali dengan waktu. Sama dengan C0 dikali eksponen dari swab, kemudian dikali waktunya 13 jam. Dapat nilai kadar obat dalam 13 jam itu 27,4016. Itulah nilai dari kompartemen 1. Model kompartemen 1 ekstravaskular. Selanjutnya untuk kompartemen yang 1 ekstravaskular. Pertama kita menyalin datanya terlebih dahulu. Kemudian kita cari len CT-nya. Caranya sama dengan len dari kadar, kemudian kita tarik. Ini bisa juga diubah jadi 0. Kemudian buat grafik waktu versus kadar. HP aku mana? Kita ini shift blok yang waktu sama ini. Sama kadar. Insert ke recommended, ini ke quick layer. Ini dapat grafik waktu versus kadar. Selanjutnya buat grafik waktu versus len CT. Kita blok yang waktu sama yang CT. Ini insert. Kemudian yang ketiga kita cari bagian eliminasi dulu. Kan pada ekstravaskular ada bagian eliminasi sama absorpsi.
Pertama kita ke bagian eliminasi dulu. Langkah pertama kita ambil 4 data terakhir dari ini. Ini waktu, sini ada kadar obat. Kemudian kita buat grafik dari ini, dari waktu sama lenceti. Insert, dapat nilai. Kemudian dapat nilai Y sama dengan min 0,0688 X ditambah 42409, dimana Y ini adalah sama dengan min BX ditambah A. Kemudian langkah selanjutnya kita cari intercept. Intercept ini kita dapat dari nilai A persamaan Y ini, berarti 42409. Kemudian kita cari nilai A dengan cara rumusnya sama dengan kemudian eksponen dari intercept. Nah, dapat nilai A. Kemudian ke nilai KE. Nilai KE ini kita ambil dari nilai min B, tapi tidak dimasukkan nilai minnya. Jadi 0,0688. Selanjutnya ke CT. CT-nya itu rumusnya kita buat dulu rumus di sini. CT sama dengan nilai dari A, kemudian buka kurung E dikali min KT, dimana T ini kita dapat dari soal itu 40 jam. Kemudian sama dengan nilai dari A, kemudian dikali eksponen ini dari KE nya ini, kemudian kali 40. Nah, dapat nilai CT. Selanjutnya ke waktu paruh T setengah. Itu rumusnya sama dengan 0,693 per dari KI. Nah, dapat nilai itu. Kemudian selanjutnya ke bagian absorpsi. Untuk ini absorpsi kita ambil data 4 teratas dari waktu dan kadar obat saja. Ya, 34.
kemudian waktu sama kadar. Kemudian kalau di absorpsi ini kita cari kadar ekstrapolasi. Kemudian kemudian kadar residual. Kadar residual. Kemudian di sini len dari kadar residual. Untuk mencari kadar ekstrapolasi itu rumusnya kita buat di sini. Rumus kadar ekstrapolasi. Kemudian kadar residual. Kemudian len kadar dari residual. Untuk mencari kadar ekstrapolasi rumusnya itu sama dengan A dikali eksponen kemudian dikali min K kali waktu. Min K dikali waktu. Nah, untuk kadar ekstrapolasi berbeda dengan kadar residual. Kita buat dulu yang ini. Nilai sama dengan nilai dari A dikali eksponen dari min K. Kemudian dikali dengan waktu yang kita buat di sini adalah dari waktu ini, karena waktunya 0 kita buat 0. Tetapi di sini kita harus kunci dulu dengan cara membuat angka dolar, simbol dolar. Nah, dapat itu. Kemudian kita salin aja untuk yang kedua, rumus yang kedua. Tapi ganti waktunya jadi 0,5. Begitu juga seterusnya untuk nolnya ini 1. Selanjutnya untuk kadar residual tinggal kita kurangin kadar dari ekstrapolasi dikurang kadar dari obat. Kadar dari sama dengan kadar ini dikurang dari bentar. Nah, kalau ini bisa langsung ditarik ke bawah. Untuk len kadar residual seperti mencari len sebelumnya. Len dari kadar residual. Kemudian kita tarik. Nah, selanjutnya kita buat ini
grafik dari waktu sama lem kadar. Masuk. Dapat persamaan Y sama dengan min 0,2357 X ditambah ini 4,2411, dimana Y sama dengan min BX ditambah A. Baru kita cari interceptnya. Interceptnya itu nilai A, berarti 411. Kemudian nilai dari A itu eksponen dari ini, eksponen dari intercept. Kemudian setelah nilai A itu KA, caranya itu ini dari nilai B tetapi tidak diikutkan minnya, jadi 0,2357. Kemudian setelah dapat nilai KA, kita cari nilai waktu paruh T setengah, itu dengan cara sama dengan 0,693 per dari nilai KA. Dapatlah hasilnya segini. Kemudian kita masuk ke persamaan absorpsi. Persamaan absorpsi. Langkah awalnya kita mencari di mana rumus untuk mencari persamaan absorpsi itu CT sama dengan A dikali sama E pangkat dari min KE kali T, kemudian dikurang dari E dipangkat min KA kali T. Untuk memudahkan kita harus mencari satu persatu, di mana A tadi kan kita dapat ini dari atas. Kemudian untuk nilai E pangkat min KE kali T itu kita cari terlebih dahulu, dimana sama dengan eksponensial dari KE. KE tadi kita dapat ini, kemudian dikali dengan T, waktunya kita samakan jadi 1 jam aja, dapat nilai itu. Selanjutnya ke E pangkat KA dikali T sama dengan eksponen dari nilai KA dikali 1 jam. Nah, kemudian langsung kita ke rumus, di mana nilai A sama dengan dikali dengan nilai ini dikurang nilai ini terkurang dapat nilai CT. Kemudian
Setelah nilai CT, kita harus mencari nilai dari AUC. Caranya itu rumusnya A per KE dikurang A per KA. Nilai A-nya itu kan tadi segini per KE. KE-nya di atas KE, kemudian dikurang A per KA. KA-nya tadi dapat nilai AUC, kemudian ke nilai CL clearance. Untuk mencari nilai clearance, kita menggunakan rumus F dikali dosis per nilai dari AUC, di mana F ini sudah ketetapan yaitu 0,8. 0,8 dikali dosisnya itu tadi kan di awal 5.000 per AUC-nya ini. Kemudian untuk nilai VD, selanjutnya VD itu rumusnya F dikali dosis kemudian per KE dikali AUC sama dengan F-nya 0,8 kemudian dikali dosis sama dengan kemudian F-nya 0,8 dikali dosisnya 5.000 kemudian dibagi per kurung KE nya tadi KE per AUC kemudian kita cari Tmax. Tmax-nya itu rumusnya ln dari KA per KE tutup kurung kemudian per buka kurung KA kurang KE sama dengan ln KA per KE tutup kurung kemudian per buka
kurung lagi KA per KE kurang KE dapat nilai T max, kemudian C max. C max itu rumusnya F kali dosis, kemudian bagi dengan volume distribusi, tutup kurung, kemudian dikali dengan E pangkat min KE per min KE dikali T max sama dengan dari 0,8 kali VD dosisnya nomor ini, kemudian dikali E dari KE dikali T max Itulah tadi cara untuk kompartemen 1 yang ekstravaskular.